Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali. Di video kali ini, kita bakal bahas salah satu materi yang pasti bakal teman-teman temui kalau teman-teman udah belajar tentang framework. Dasarnya itu, teman-teman harus pelajari yang namanya function. Jadi, function itu dia mirip-mirip kayak variabel. Kalau variabel, kan kita bikin buat nyimpan nilai. Tapi kalau function, kita bikin isinya itu kumpulan dari kode-kode yang udah kita susun. Tinggal nanti kalau kita perlu, kita tinggal panggil fungsinya. Kita nggak perlu lagi tuh tulis ulang kodenya dari awal. Biar teman-teman kebayang, kita langsung mulai aja. Untuk mendeklarasikan function itu, teman-teman cukup tulis kayak gini. Function, kemudian diikuti nama fungsinya apa. Misalkan luas segitiga gitu ya. Kayak gini, diikuti oleh kurung buka, kurung tutup kayak gini. Kemudian kurung kurawal kayak gini. Function ini struktur dasarnya kayak gini teman-teman. Jadi kita tulis dulu function, kemudian tulis nama fungsinya apa, dia harus mengikuti aturan nama variabel ya. Terus ikuti kurung buka kurung tutup, tandanya dia sebagai function, kemudian diikuti oleh kurung kurawal kayak gini. Nah, isi kodenya itu kita jalankan di dalam kurung kurawal ini teman-teman. Contohnya kayak gini. Luas segitiga itu kan ada alas gitu ya. Alasnya itu misalkan saya 5, kemudian tingginya 10, kemudian luas ya. Saya bisa tulis kayak gini. 0,5 kali alas dikali tinggi kan. Kemudian saya bisa tulis kayak gini. Eko luas. Udah kayak gini aja teman-teman. Kalau teman-teman save, nah dia nggak akan ada hasilnya teman-teman. Karena function itu kalau udah kita bikin wajib kita panggil. Contohnya kayak gini. Sekarang kita tinggal tulis aja luas segitiga gitu ya. Udah beres. Teman-teman tinggal refresh. Nah kayak gini teman-teman. Caranya buat manggil sebuah function. Jadi kalau misalkan kita perlu ada 5 segitiga gitu ya. Kita tinggal panggil aja fungsinya 5 kali. Pasti hasilnya dia sama teman-teman. Tuh dia ada 5 kali ya. Kayak gitu. Untuk mencetak nilai di dalam function itu, kita bisa tulis pakai echo secara langsung ya, atau kita pakai return. Kayak gini. Nah, biasanya yang paling sering dilakukan kita menggunakan return. Jadi kita nggak langsung cetak nilainya teman-teman. Jadi kalau pakai return, teman-teman harus kayak gini. Simpan di dalam variabel gitu ya, misalkan segitiga 1 gitu ya. Sama dengan, nah kayak gini. Tinggal kita echo. Udah. Pasti sekarang hasilnya dia 25 teman-teman. Tuh kayak gitu. Kalau pakai return. Sekarang kita bakal kenalan dengan yang namanya parameter dan juga argumen. Nah parameter dan argumen ini bakal kita pakai supaya function kita itu bisa menghasilkan nilai yang dinamis. Kayak gitu. Contohnya di sini. Sekarang berapapun yang saya tulis di sini, mau segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3 gitu ya, segitiga 4, hasilnya pasti sama 25 teman-teman. Karena alasnya 5, tingginya 10 gitu ya. Nah sekarang kalau kita kenalan dengan argumen dan juga parameter, nilainya bisa dinamis. Contohnya kayak gini. Pertama kita masuk dulu ke dalam parameter. Jadi parameter itu adalah nilai yang bisa kita eksekusi di dalam function. Oke? Cara nulis parameter gampang. Teman-teman tinggal tuliskan di dalam functionnya. Misalkan nama parameternya adalah luas. Terus kalau lebih dari 1, teman-teman bisa pisahkan pakai tanda koma. Luas, bukan luas, tapi alas, koma, tinggi gitu ya. Nah sekarang kalau udah kayak gini, berarti alas tingginya kita nggak perlu. Kita bisa hapus. Sekarang teman-teman lihat, di bagian luas segitiga ini, pemanggilan fungsinya, dia langsung ada error teman-teman. Katanya memerlukan 2 argumen gitu ya. Karena udah jelas di sininya harus ada alas dan tinggi. Kalau kita mau panggil luas segitiga, kita tinggal tulis aja. Alasnya misalkan 15, tingginya 10. Kemudian teman-teman save gitu. Kemudian teman-teman echo kayak gini. Kemudian teman-teman bikin lagi. Kita pakai BR juga ya. Nah kayak gini. Segitiga yang kedua saya pengen nilainya jauh lebih besar. 90, kemudian tingginya
202 deh kayak gini. Teman-teman save, kita cek hasilnya. Nah, jadi sekarang satu functionnya sama, kodenya sama, tapi nilainya bisa dinamis. Nah, kita bisa mainin pakai yang namanya argumen dan juga parameter. Sebetulnya kita bisa tentukan nilai default yang ada di parameter. Tapi teman-teman perlu tahu, parameter yang punya nilai default dia harus diurutkan paling akhir. Kayak gitu. Contohnya kayak gini. Di luas segitiga ini, saya tentukan nilai default untuk tingginya dia harus 5 gitu ya. Sekarang saya coba bikin segitiga yang ketiga ya. Luas segitiga saya isi alasnya itu berapa ya? 15 deh. Nah, kayak gini. Teman-teman lihat, di sini dia nggak ada error ya. Karena apa? Yang 15 ini dia akan dianggap sebagai argumen untuk alas. Tingginya kalau nggak dikirim otomatis bakal 5. Teman-teman tinggal save. Kemudian teman-teman cek hasilnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Tapi beda cerita kalau semisalkan nilai defaultnya itu teman-teman simpan di urutan paling awal. Itu pasti bakal error teman-teman. Contoh kayak gini. Yang tingginya saya kosongkan ya. Tuh, kelihatan kan dia langsung ada error teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman mau tentukan nilai default dari sebuah parameter, urutkan di paling akhir atau di paling sebelah kanan. Kayak gitu. Oke teman-teman. Jadi sekilas kita bahas tentang sebuah function. Intinya, kalau kita udah pakai function, pas kita bikin satu fitur itu, kita nggak perlu nulis kodenya dari awal. Kita tinggal panggil functionnya, terus kita tinggal mainin tuh argumen dan parameter, supaya dia nilainya bisa dinamis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Stay tune terus, kita ketemu lagi di video selanjutnya.